Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, saya lupa sebenarnya ada. Ternyata ini hari Kamis sudah kajian rutinnya. Baru tadi terlihat ada masuk WA-nya. Jadi terkait dengan materi ini saya lanjutkan saja ya. Lalu supaya kajian ini terstruktur dan berkesinambungan. Pada lumayan lalu masih terkait dengan kaifiat as-shalah, poin yang ke-6 ini saya perlihatkan dulu. Bisa. Ya, lalu itu adalah di antara tuntunan salat 5 waktu yang wajib itu membaca doa iftitah. Di doa iftitah ini adalah merupakan harapan ya kepada Allah sekaligus ungkapan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jadi doa itu tidak semata harap adanya pengabulan doa berupa kebajikan dan berbagai musibah kita dapat terhindar darinya, tapi juga sebenarnya adalah ya ungkapan dan sikap bahwa Allah itu adalah maha besar, maha kuat, maha sempurna sehingga kita mau mengangkat tangan. Ada 3 ragam yang diangkat dalam putusan ini sehingga bisa dipilih. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kemudian ada juga yang kedua, Allah wajhtu wajhiya, lalu Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu yang terakhir itu ini adalah doa iftitah yang pendek yang bisa kita lakukan. Namun demikian walaupun dia pendek ternyata mampu membuka pintu langit. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini, Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, yang menunjukkan akan kebesaran Allah, pujian Allah, kesucian Allah pagi dan petang. Allah membukakan pintu langit dengan bacaan ini. Tidak dahsyat sekali kalimat takbir, tahmid, dan tasbih. Masuk kemudian yang ke-6 itu membaca ta'awuz. Ini juga sudah bahas. Ya, penting karena membaca Quran itu banyak dan berat bisikannya. Hingga di sini kita dianjurkan untuk berlindung diri kepada Allah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, Al-Fatihah bagian dari Al-Quran. Jadi awali dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, lalu yang selanjutnya ini adalah membaca basmalah. Saya ingin tekankan lagi bahwa tadi doa kita lalu baca Al-Fatihah diawali dengan ta'awuz itu dibaca setiap rakaat. Jadi karena Al-Fatihah itu dibaca setiap rakaat, maka berarti setiap rakaat itu ada ta'awuznya. Nah, ini yang dianjurkan. Jadi tetap dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah sebelumnya dengan ta'awuz itu di setiap rakaat. Maka dianjurkan untuk membacanya juga. Nah, yang ketujuh adalah membaca basmalah. Basmalah secara jahar atau sir pada salat dengan bacaan jahar. Ini misalnya jahar itu salat zuhur, salat maghrib, isya, subuh. Nah, di sini dianjurkan atau akan dibolehkan menjaharkan bacaan basmalahnya.
dengan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan secara sir pada salat dengan bacaan sir. Di waktu-waktu salat sir seperti zuhur, asar, ini bacaan sir. Maka bacaan basmalah juga disirkan. Basmalah ini ucapannya Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat ini berisi sebenarnya permohonan kepada Allah. Jadi kata Bismillah yaitu dengan memohon pertolongan. Dari kata ba ini itu artinya itu adalah permohonan. Dalam bahasa Arab kata ba itu adalah namanya babul isti'anah. Jadi bab yang menunjukkan permohonan pertolongan kepada Allah. Dan menyertakan Allah di dalam perbuatan kita. Ya, sehingga sebenarnya kenapa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya menganjurkan dan memerintahkan mengawali pekerjaan itu dengan basmalah, karena Allah ingin menginginkan pertolongan itu datang. Jadi akan diberikan oleh Allah dengan cara tadi mengawalinya dengan basmalah. Dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi amalan apa saja, itu amalan baik maksudnya ini, kalau tidak diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, itu tercabut keberkahannya. Jadi hal ini yang memperkuat amalan itu karena bertawassul, istilahnya itu mengambil media sarana untuk dikuatkan oleh Allah dengan cara basmalah tadi. Bismillah. Dan ini berlaku bukan bacaan dalam salat ini saja. Di luar salat pun dianjurkan itu mengawali segalanya dengan basmalah. Namun dalam salat basmalah ini itu adalah bagian yang diharuskan setelah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi seseorang yang mengerjakan salat membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dibaca setelah ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Ini dibaca dalam semua rakaat sebelum Al-Fatihah. Nah, ini pendapat jumhur kalangan seperti Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah. Kebanyakan sahabat radhiyallahu anhum menganjurkan, melihat bahwa bacaan basmalah harus dibaca. Ini beberapa. Di sini apa dalilnya? Kenapa Muhammadiyah bolehkan bacaan basmalah itu secara jahar maupun secara sir? Bisa secara jahar, bisa secara sir. Kalau kita lihat tuntunannya baca basmalah secara atau sir, berarti di sini pilihan. Jadi pilihan. Sehingga tidak ada lagi istilah di masyarakat kalau ada bacaan basmalahnya dijaharkan, oh ini bukan Muhammadiyah. Oh ini bacaan basmalahnya disirkan, oh ini Muhammadiyah. Ya, karena dalam putusan terakhir ini, ya, Istardi itu mengakomodir kedua cara tersebut. Tidak memilih satu. Apa dalilnya? Membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah dalam salat. Ada hadisnya Nabi SAW. Itu diriwayatkan oleh seorang tabi'in, Nu'aib al-Mujmir. Ini tabi'in. Nah, beliau menyatakan, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah." Jadi saya salat di belakang Abu Hurairah. Seorang sahabat yang paling dekat bersama dengan Nabi, tapi termasuk sahabat terbanyak melihatkan. Karena istilah beliau ini, di mana ada Nabi, di situ ada Abu Hurairah. Ya. Ikuti terus. Ya, wajarlah kalau sahabat beliau ini tidak lama dengan Nabi, tapi sekali ya melihatkan. Diikuti terus oleh sahabat apa yang dilakukan oleh Nabi, dan hanya salat. Faqara Bismillahirrahmanirrahim.
Summa qara bi ummil Qur'an hatta balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi saya sholat ini yang dituturkan oleh seorang tabi'in Nu'aim al-Mujmir. Saya itu sholat di belakang Nabi SAW, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu beliau mengatakan, dan jemaah pun mengatakan amin. Ya. Wa yaqul, dan dia pun berkata, kullama sajadallahu akbar. Nabi itu kalau salat setiap sujud pasti bertakbir. Ya, karena pada saat kita kan kepala ke bawah bagi bentuk pengagungan Allah Azza wa Jalla, dia bertakbir. Wa idza qama minal julusi fil itsnaini, jika dia duduk dari dia bangkit dari duduk, maka Allah Azza wa Jalla atau Rasulullah SAW ketika itu dikisahkan oleh Rasul, maka Allah akan berkata akbar. Allah akbar. Wa idza sallam, dan jika beliau salam, walladzi nafsi biyadihi inni ashbahukum salata Rasulillah, maka beliau bersumpah, Abu Hurairah yang bersumpah dan ingin menguatkan bahwa inilah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi cara inilah adalah salatnya paling menyerupai salatnya Rasulullah. Oleh Imam ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan dinyatakan sahih, menunjukkan bahwa Abu Hurairah memastikan bahwa cara salatnya ini itu persis dengan cara salat Nabi. Dan beliau membacanya sebelum baca Al-Fatihah dengan bacaan Bismillah. Nah, sekarang jahar. Jahar dan sir dalam salat jahar. Jadi kalau tadi ada dalilnya. Dalam salat sir, yaitu di mana bacaan surat dibaca pelan, seperti orang berbisik. Itu seperti orang berbisik. Sir tidak berarti diam. Yang dibaca dalam hati. Justru ini tidak tepat. Bacaan Al-Fatihah itu harus digerakkan. Tidak dibaca di dalam hati. Nah, dalam salat zuhur atau salat asar, itu bacaan basmalahnya dibaca sir. Nah, untuk salat jahar, yaitu salat di mana bacaan surah dibaca dengan suara keras. Jadi suara keras artinya itu terdengar oleh imam. Jadi kalau tadi seperti orang berbisik, nah, itu sir. Kalau jahar, bacaannya terdengar oleh imam. Maka basmalah dapat dibaca jahar atau dapat dibaca sir. Dan ini didasari dari hadis-hadis yang berlawanan, di mana satu sisi terdapat hadis yang menunjukkan ada yang menjaharkan dan ada yang mensirkan. Ya, ini setelah digabung. Nah, dalam masalah ini memang ada pendapat yang berbeda oleh para fuqaha. Di satu sisi beberapa ulama berpendapat bahwa bacaan basmalah itu dijaharkan dalam salat jahar. Pada sisi lain ada pendapat bahwa baca basmalah itu disirkan dalam semua salat, termasuk salat jahar. Masuk maghrib, isya, ada yang disirkan semuanya. Jadi ini pendapat pertama. Semuanya, kalau yang berpendapat sebelumnya, dijaharkan semuanya. Perbedaan pendapat ini itu dikarenakan adanya hadis yang saling berlawanan, yang kelihatan berlawanan. Kalau dalam ini manhaj tarjih, jadi apabila ada hadis yang kelihatan bertentangan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjamak, namanya mengkompromikannya. Yaitu baru apabila jamak tidak bisa dikompromikan, barulah kita mengambil langkah memilih yang lebih kuat. Lalu ataukah nasakh. Nah, ada beberapa hadis yang kelihatan bertentangan. Misalnya hadis yang kita baca tadi ini menunjukkan bacaan jahar basmalah itu. Ya.
Kemudian hadis yang lain ini juga agak sama. Hadis riwayat Ummu Salamah. Riwayat Ummu Salamah. Jadi Abdullah bin Abi Mulaika itu dari Ummu Salamah. Nabi SAW. Itu pernah ditanya, bagaimana bacaan Nabi SAW. Waqalat kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Nabi itu kalau membaca surah Al-Fatihah itu dipotong-potong. Jadi belum memotong. Jadi satu ayat dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Ini jenis bacaannya Nabi. Nabi kalau baca Al-Fatihah tidak sekaligus ya, satu napas. Tetapi dia baca bacaannya secara terpisah. Ya. Ya. Dan di dalam bacaan ini ada basmalah juga. Ya. Riwayat Ummu Salamah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada basmalah. Lalu sifat bacaannya pelan dan dipotong sesuai dengan ayat itu. Tidak dibaca semuanya. Hanya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, ini menjadi sunnah. Yang dianjurkan itu adalah membacanya dengan memotong-motongnya sesuai dengan ayat-ayat. Nah, riwayat ini menunjukkan bacaan basmalahnya dijahatkan. Nah, adapun bacaan basmalah dijaharkan, disirkan. Nah, ini bacaan sirnya dari Abu Al-Jauza dari Aisyah. Kalau tadi di atas Abu Hurairah dan yang disirkan itu riwayatnya Aisyah. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yastaftihu salata bitakbir. Nabi itu memulai salatnya itu dengan takbir, namanya takbiratul ihram. Wal qira'ata, dan bacaannya itu bilhamdillahi rabbil alamin, dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yusqis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalika. Nabi kalau SAW rukuk, dia tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu tunduk, dan juga tidak terlalu diangkat, tapi dia lurus. Ya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'ima. Dan ketika bangkit dari ruku', Nabi itu tidak akan sujud hingga sudah berdiri tegak. Ya, biasa kita dapati ketika bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah, belum lurus badannya, dia sudah turun untuk sujud. Nah, ini menjelaskan harus sempurna dulu. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawi jalisa. Nabi kalau SAW bangkit dari sujudnya, dia harus luruskan dulu duduknya. Baru tentu di situ ada doa, baru dia sujud. Ya. Baik, itu dalil bahwa Nabi SAW ketika salat itu langsung tidak kedengaran basmalahnya. Kemudian riwayat yang kedua, Anas bin Malik. Ya. Sallaitu ma'a Rasulillah. Saya salat di belakang Nabi SAW dengan Nabi. Wa Abu Bakar, juga Abu Bakar. Wa Umar dan Umar. Wa Utsman dan Utsman juga. Falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mendengar mereka itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat Muslim, Nasa'i, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu Awanah, wal Baihaqi, wa Ibnu Humaid dan Daraqutni. Banyak meriwayatkan di sini dari Anas bahwa beliau salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Utsman,
semuanya itu, kata beliau, tidak saya dengar dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadis Abu Hurairah Ummu Salamah, jadi keterangannya, dua hadis sebelumnya itu menunjukkan bahwa basmalah dibaca jahar. Hadis Aisyah dan Anas menunjukkan bacaan basmalah dibaca sir, baik dalam salat jahar maupun dalam salat sir. Jadi itu dua yang berbeda. Jadi Abu Hurairah Ummu Salamah sama-sama periwayatannya menjaharkan. Aisyah dengan Anas sama-sama periwayatannya tidak menjaharkan. Nah, bagaimana langkahnya? Karena kedua kelompok hadis itu adalah sahih, maka penyelesaiannya adalah diupayakan untuk dikompromikan sehingga dapat diamalkan kedua-duanya. Dan tidak ada yang diabaikan sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan jadi mengamalkan suatu pernyataan lebih utama daripada mengabaikan. Malul kalami aula min ihmalihi. Jadi caranya adalah mengkompromikan itu. Bagaimana cara mengkompromikan? Kedua kelompok hadis itu adalah dengan menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut menyatakan boleh menjaharkan bacaan basmalah dalam salat jahar sebagaimana dipahami dari Abu Hurairah dan Ummu Salamah. Dan boleh juga untuk membacanya dengan sir dalam salat jahar sesuai dengan hadis Aisyah dan Anas. Nah, ini. Maka pendapat yang membolehkan membaca dengan jahar dalam salat jahar atau membaca dengan sir dalam salat jahar bukan suatu pendapat ganjil. Nah, itu juga dikemukakan oleh sejumlah ulama dahulu. Misalnya Abu Rahawai, kemudian Al-Mubarakfuri juga, Al-Qadhi Abu Tayyib, menurutkan Ibn Abi Layla, Wal-Hakam, semuanya berpendapat bahwa membaca basmalah dengan jahar dan sir sama kebolehannya. Syekh As-San'ani juga mengatakan yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat bahwa Nabi terkadang menjaharkannya dan terkadang memelankannya. Jadi namanya tanawwu. Terkadang dibaca jahar, terkadang dipelankan dan dibaca diri. Ini untuk menggabungkan yang kedua riwayat ini. Kemudian poin yang ke-8 adalah membaca amin. Ya, membaca amin. Karena ini bahasanya cukup panjang, mungkin nanti ya saya buka dulu sesi pertanyaan untuk diskusi kita pagi ini ya terkait bacaan basmalahnya. Terima kasih. Ya, baik teman-teman sekalian, demikian tadi materi pengantar terkait basmalah. Tadi juga beberapa teman sudah menanyakan terkait waktu untuk bertanya. Maka kesempatan ini kita masih ada waktu sekitar 17 menit, 17 menitan lah, untuk 15 menit untuk tanya jawab. Dengan ini kami persilakan pada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya. Mana tadi Pak Ardiansyah? Ada. Baik, silakan Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu, ini dari angkatan muda juga. Makasih. Ya, silakan. Bu Neni atas kesempatannya. Assalamualaikum, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Lukman ya?
Dek. Ya, silakan. Sudah semua, Ki. Kayaknya masih ada suaranya. Ya, silakan, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin di luar tema dari bacaan sholat. Ini masalah masbuk, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, yang masih ada perbedaan di kalangan teman-teman juga tentang masbuk ini. Pertama, Ustaz, itu kalau masbuk, kalau imam sudah salam, kemudian kita berdiri, apakah kita angkat tangan atau tidak, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah praktek masbuk ini. Mengenai masalah praktek masbuk ini, karena kadang-kala kita masbuk itu berbeda-beda tata cara masbuknya. Ada pada saat dia masbuk di rakaat pertama dia tahiyat, ada juga yang di rakaat pertama dia tahiyat. Anggaplah Ustaz, kalau misalnya kita sholat yang 4 rakaat, anggaplah sholat duhur. Kemudian kita cuma sampainya di rakaat terakhir, kita masbuk 3. Pada saat masbuknya ini di rakaat pertamanya itu ada yang tahiyat dulu. Ada yang langsung berdiri. Nanti di rakaat kedua dan rakaat ketiga dia tahiyat. Ada juga di rakaat pertamanya dia tahiyat, di rakaat kedua tidak, di rakaat ketiganya tahiyat. Ini Ustaz, kalau bisa dijelaskan bagaimana tata cara masbuk yang sebenarnya. Sama halnya juga pada saat sholat maghrib. Kita hanya dapat di rakaat ketiganya. Jadi masbuk kita 2 rakaat. Pada saat masbuk 2 rakaat itu, ada yang rakaat pertamanya tahiyat dan rakaat keduanya tahiyat lagi. Jadi 2 kali tahiyat pada saat masbuk. Ada juga yang langsung berdiri di rakaat keduanya baru tahiyat. Jadi masbuknya itu cuma 1 kali tahiyat. Jadi bagaimana tata cara yang sebenarnya, Ustaz? Mohon di penjelasannya. Ya, Mungkin baik. itu. Langsung jawab, Ustaz, atau ditampung? Ya, langsung jawab supaya langsung pas. Silakan, Ustaz. Mungkin juga diringkas karena dalam waktu juga terbatas. Jadi pada prinsipnya yang pertama, ya dalam sholat jamaah adalah konsep mengikuti imam gerakannya. Dalam arti naik, turun, sujud. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau dia ruku, kalau dia sujud, sujud. Kalau dia tasyahud, maka kita juga harus tasyahud. Maka bagi orang yang terlambat misalnya, kalau di posisinya dia mendapatkan 1 rakaat, tentu yang pertama ini kan tetap takbir itu, takbir. Lalu didapati rakaat pertama. Sehingga untuk rakaat yang kedua, ketika dia bangkit, maka tidak perlu lagi bertakbir, karena pada posisinya di rakaat kedua. Yang dianjurkan bertakbir angkat tangan itu ada 4. Yang pertama itu adalah di rakaat pertama, takbiratul ihram. Yang kedua adalah saat kita rukuk, nah, itu bertakbir angkat tangan. Yang ketiga bangkit dari rukuk, itu juga angkat tangan. Dan keempat adalah bangkit untuk rakaat yang ketiga. Sehingga kalau posisinya bangkit dari sujud pada posisi rakaat kedua, untuk rakaat kedua maka tidak perlu angkat tangan. Tapi kalau posisinya baru kita angkat tangan pada posisi rakaat ganjil, itu rakaat yang ketiga. Baru dari situ angkat tangan. Jadi kalau kita sudah ambil 1 naik untuk rakaat kedua, maka tidak perlu, karena posisinya kita di rakaat genap, rakaat kedua itu. Rangkaian yang dianjurkan adalah rakaat 3, rakaat yang ketiga. Ya, setelah duduk. Ya, rakaat pertama kah atau rakaat yang ketiga. Samalah juga dengan posisi ya salat rubai yang 4 rakaat. Mana posisinya mengikuti kita duduk itu pada rakaat yang kedua, setelah rakaat kedua. Itu dianjurkan duduk.
Maka kalau kita terlambat, misalnya, kalau posisi kita imamnya karena tasyahud, maka kita juga harus tasyahud, walaupun masih berada pada rakaat pertama. Jadi imamnya sudah berakhir. Kita ini baru 1 rakaat. Apakah duduk? Ya tetap duduk. Jangan naik karena menyalahi imamnya. Itu sudah tasyahud akhir, kita ini kan baru rakaat kedua. Apakah naik langsung atau duduk? Ya tetap duduk untuk menunggu imam menyelesaikannya dan bersama imam hingga salam. Maka ketika imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri, barulah kita naik. Nah, pada rakaat kedua itulah baru situ duduk lagi, karena hitungannya masuk ke rakaat keduanya. Karena dianjurkan pada rakaat kedua selesai itu duduk. Jadi mengikuti dari hitungan awal, bukan hitungan akhir setelah imam. Jadi 2 kali tasyahudnya berdekatan. Berdekatan itu karena membersamai imam, di mana imamnya tasyahud, maka kita pun tasyahud. Walaupun posisinya kita adalah masih di tasyahud, masih di rakaat pertama kan. Ya, karena imamnya tasyahud, maka kita pun ikut tasyahud. Nah, ketika bangkit masuk rakaat kedua, sinilah aslinya kita di situ untuk tasyahud karena berada pada rakaat yang kedua. Nah, setelah itu sempurnakan nih. Kalau 4 rakaat berarti 4 rakaat terakhir. Sama dengan maghrib, makanya maghrib ini terkadang 4 kali duduk. Bisa 4 kali duduk, 4 kali tasyahud. Ya misalnya imamnya ini kita masuk, dia sudah tasyahud. Ya, kita juga tasyahud kan. Nah ini 3 kali. Tidak dapat, berarti kita menambahkan 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat pertama tasyahud lagi. Kemudian terakhir, berarti 3 kali. 3 kali. Bahkan ada juga yang 4 itu. Ada ya, karena mendapati imam itu di terakhir, di mana dia berada pada posisi dia dapat imam rakaat pertama. Lalu dia rakaat kedua tasyahud lagi. Nah, itu kan ini. Kemudian selesai, dia harus sempurnakan. Tambah lagi 1 tasyahud. Jadi menghitung dari awal. Baik. Yang itu, ya saya kira 2 ya. Syukur Ustaz. Ya. Ya. Selanjutnya kita beralih ke kolom chat. Ada beberapa pertanyaan di sini. Bagaimana kalau kita baca basmalah tapi lupa baca ta'awuz, Ustaz? Dari tetap sah. Karena kan di anjuran membaca at-ta'awuz. Yang wajib itu baca al-Fatihahnya. Sedangkan ta'awuznya disunahkan. Sehingga kalau lupa maka tidak mengapa, ya tetap sah. Ya. Kemudian kalau basmalah dibaca saat membaca Al-Fatihah setiap rakaat, apakah ta'awuz juga demikian, Ustaz? Ya, sama. Jadi setiap rakaat kan kita diwajibkan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah lengkap dengan basmalahnya. Berarti setiap hendak baca Al-Fatihah maka tetap dianjurkan baca ta'awuz. Berarti salat Isya 4 rakaat berarti 4 kali di situ ta'awuz. Ya, setiap hendak membaca surah Al-Fatihah. Ya, kemudian yang mana yang lebih utama, dijaharkan atau disirkan bacaan basmalah? Di sini tidak ditunjukkan ada keutamaannya, afdalnya. Tapi kalau dari segi kekuatan hadis, itu hadisnya Anas dan Aisyah, di mana tidak menjaharkan. Kalau kita mau memilih mana harus pilihan, karena harus satu, kekuatan hadis Anas itu lebih kuat dengan Aisyah, karena beliau Aisyah dekat dengan Nabi. Yang kedua, Anas juga banyak yang bersama dengan Nabi. Lalu yang ketiga, periwayatannya juga kuat, riwayat Muslim. Sedangkan yang mensirkan itu, yang tadi mensirkan. Jadi kuat hadisnya. Sedangkan yang menjaharkan itu riwayat Abu Hurairah, selama riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim,
dari segi kekuatannya ya itu lebih rendah daripada yang musnad. Ya, tapi di sini sekali lagi diakomodir ya menjadi pilihan. Baik. Ya, kemudian bagaimana hukum membaca basmalah di awal ayat bukan awal surah setelah membaca Al-Fatihah? Ya. Bacaan basmalahnya itu ya kan bersama kita baca basmalah sebenarnya karena Nabi ketika membaca Al-Fatihah diawali dengan basmalah sehingga ya kita baca. Adapun surah ya, adapun surah di mana surah ini surah-surah pendek. Ya, maka tidak perlu dibaca basmalah karena itu bukan bahagian dari surah itu. Dalam susunan mushaf, dalam mushaf dia hanya sebagai pemisah, fasal antara surah satu dengan surah yang lain. Jadi bukan ayat sebenarnya kata basmalah di awal surah, hanya pembatas. Hingga dalam salat, karena dia bukan ayat, maka tidak perlu dibaca. Yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, beda kalau baca basmalah di surah Al-Fatihah. Karena kebiasaan Nabi. Masalah membacanya. Ya. Ya, kemudian dari Arman di Bulukumba, Arman dari Bulukumba, bagaimana cara baca Al-Fatihah kalau kita makmum? Ikut bacaan imam ataukah pada saat imam baca surah pilihan? Ya, cara Al-Fatihah kalau kita memilih, ya, sebaiknya pada saat imam baca surah Al-Fatihah, kita pun membacanya. Ya. Jadi membersamai Nabi, membersamai bacaan imam dalam bacaan Al-Fatihah. Kalau imamnya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dibenarkan membersamai. Supaya nanti setelah Al-Fatihah selesai, kita tidak tergesa-gesa. Dan yang kedua, pada saat membaca surah-surah pendek, maka kita pun tinggal meninggalkan saja, menyimak. Ya, Al-Fatihah ya, bisa bersamaan. Kan itu yang pernah dilakukan para sahabat, lalu dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketika untuk Al-Fatihah kita ikut sama-sama dengan imam juga mengucapkan, tapi kalau surah pilihan kita tinggal menyimak saja, Ustaz Di. Ya, ya. Teman-teman bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada yang tertinggal, saya cek-cek dulu ya di atas. Oh ya, semua pertanyaan sudah dijawab, Ustaz. Oh ya, penutup ini. Ya, baik. Dari bahasan kita kali ini terkait dengan hukum bacaan basmalah dalam sholat ketika membaca Fatihah. Sebenarnya bahwa boleh dibaca secara jahar maupun secara sir. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha kuat sehingga segala sesuatunya dalam melaksanakan amalan hendaklah diawali dengan basmalah. Karena makna basmalah itu adalah permohonan dari Allah. Dan yang kedua, ya bahwa ya, dalam soal ini kan sebenarnya zikir. Ya, apalagi ibadah bacaan Al-Fatihah. Kita harus mampu bertawajuh komunikasi. Ya, ibaratnya ini adalah dialog. Nah, dialog panjang ini itu memberikan makna. Nah, di antaranya itu adalah adanya ketenangan. Ya. Nah, karena itu hati itu tentram dengan mengingatnya. Jangan kacaukan hati dengan melekatkannya di dalamnya selain Allah. Demikian
Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.